Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 30 Desember 2024, Senin, hari ke-6 Oktav Natal. Disusun dan dibawakan oleh Frater Riang Tap SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Panuel dari suku Asder, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah menjanda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak-kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak-kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum saya memulai renungan ini, lebih dahulu saya mengucapkan selamat Hari Raya Natal untuk Anda sekalian. Saya memberi judul pada renungan kali ini, yakni Iman dan Harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di hari ke-6 Oktav Natal ini, kita mendengarkan kisah tentang Hana. Hana banyak dikenal orang karena setiap hari ia berada di Bait Allah pada masa pemerintahan Kaisar Agustus. Ia adalah seorang nabi yang berusia lanjut yang merupakan seorang janda. Sejak usia mudanya, ia memusatkan perhatiannya kepada Allah. Siang malam ia berdoa dan berpuasa di Bait Allah di Yerusalem. Seperti kebanyakan orang Yahudi, ia merindukan kedatangan seorang Mesias. Penantian Hana berbuah manis ketika Maria dan Yosef mempersembahkan Yesus di Bait Allah. Hana hadir untuk menyambutnya dengan penuh antusias. Penantian dan kerinduannya sudah terjawab. Dengan hati sukacita, ia memuji Allah dan menyampaikan kepada semua orang bahwa anak inilah yang akan membawa kelepasan bagi Yerusalem, bangsa Israel, dan seluruh dunia. Benar bahwa Sang Mesias telah datang. Lalu apa yang kita
bisa belajar dari Nabi Allah yang setia ini? Yang pertama, hidupnya berfokus pada Tuhan. Tidak diragukan bahwa sejak kecil, Hana telah mengetahui janji mesianis yang Allah berikan kepada orang Israel, dan dia percaya bahwa janji itu akan digenapi. Setiap hari ia menunggu penggenapan janji tentang Sang Mesias. Hana tidak sebatas menunggu, tetapi ia selalu memberi diri dan membangun relasinya intim dengan Tuhan. Tujuan hidupnya tidak lagi kepada dunia, melainkan kepada Allah. Kedua, hidupnya digerakkan oleh pengharapan. Pengharapan akan pada mereka yang setia dan percaya. Kata tidak pernah meninggalkan menunjukkan bahwa hidupnya dimotivasi oleh pengharapan akan kedatangan Sang Mesias. Ia percaya bahwa Mesias itu akan benar-benar datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Kepercayaan terus bertumbuh dalam pengharapan akan penggenapan janji Allah kepada manusia. Yang ketiga, Hana mempraktikkan disiplin rohani. Ia sering berpuasa agar melihat lebih banyak waktu untuk berdoa. Dia telah belajar menyalipkan keinginan daging agar bisa melayani Allah dengan lebih pantas. Kalau kita mendengar secara baik dalam bacaan Injil tadi, sikap askese dari Hana sangat luar biasa. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Keempat, Hana tahu berterima kasih. Hana memuji Allah karena ia telah membuat dirinya bertemu langsung dengan bayi Yesus yang merupakan Mesias yang telah lama ia nantikan. Pertemuan itu membuat ia siap untuk pergi atau mati dalam damai sejahtera. Lalu yang kelima, Hana adalah saksi. Dia tidak takut untuk menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama Hana berarti anugerah. Anugerah Allah diungkapkan melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Cara hidup Hana pantas menjadi cermin bagi kita saat ini. Seringkali kita tidak menyadari kehadiran Allah dalam hidup kita. Seringkali kita kurang peka bahwa Allah hadir di tengah kita serta mengasihi kita. Barangkali kita pun masih menuntut banyak bukti akan kasih Allah. Apa yang menjadi penyebabnya? Tidak lain adalah karena kesibukan dan kebisingan yang lebih mendominasi, sehingga membuat kita kekurangan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah. Marilah kita meneladani Hana dengan meluangkan waktu bagi Allah dalam hidup kita. Kita bangun komunikasi dengan Allah melalui doa-doa kita. Kita libatkan Allah dalam setiap karya hidup kita, dan akhirnya mewujudkan relasi mesra dengan Allah itu dalam tindakan kita setiap hari. Dengan demikian, rahmat Allah yang kita terima juga semakin bisa dirasakan oleh banyak orang. Semoga hati Yesus senantiasa merajai kita semua. Amin. Hey, saudara, umat Tuhan, di Gubang Murah.
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.